Shalom, berjumpa kembali dalam Pesan Gembala di bulan Februari 2024. Bulan yang penuh cinta, karena dunia memperingati Februari ini sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi yang berbeda bagi Indonesia, kalau selama ini orang menunjukkan cintanya kepada pasangannya, tapi 14 Februari, khusus di Indonesia, kita akan menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita, karena di situ terjadi momen pemilu ya. Jadi kali ini Indonesia harus tunjukin cintanya kepada bangsanya di 14 Februari nanti. Namun saya ingin mengutip kebenaran firman Tuhan, ayat tentang cinta sejati dari Sang Pencipta alam semesta ini kepada ciptaannya. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar cintanya Tuhan Sang Pencipta kepada dunia ini, kepada manusia yang ada di dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita belajar cinta sejati. Dua hal yang paling penting adalah dikatakan, karena saking begitu besarnya cintanya Tuhan kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, memberi. Orang kalau sudah jatuh cinta, itu pasti memberi. Pepatah bilang begini, kita bisa memberi tanpa mencintai, tetapi orang yang mencintai itu pasti memberi. Jadi tanda-tanda seseorang mencintai, itu pasti memberi. Kalau kau cinta kepada pasanganmu, pasti ada yang kau berikan kepada pasanganmu. Seorang suami ketika dia cinta kepada istrinya, ada yang dia beri. Mungkin dari penghasilan yang dia dapat. Ketika orang tua cinta kepada anaknya, ada yang dia beri kepada anaknya, hidupnya. Ketika kita menyebut diri kita cinta kepada Tuhan, ada yang kita beri. Kalau pada hari Minggu ya kita kasih waktu kita. Nah, kalau kita mungkin punya uang, punya berkat, ya kita kasih berkat kita untuk pekerjaan Tuhan. Pokoknya tanda-tanda seseorang itu mencintai, itu ditandai dengan memberi. Nah, di situ dikatakan ya, karena begitu besar cintanya Tuhan sehingga Dia memberi. Nah, apa yang diberi? Jadi kita yang pertama tadi belajar bahwa orang yang mencintai itu pasti memberi. Yang kedua yang saya pelajari dari ayat ini adalah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, anaknya yang paling berharga, hartanya yang paling istimewa dalam hidupnya. Jadi orang kalau sudah mencintai, selain dia memberi, orang kalau sudah mencintai, yang kedua adalah pasti yang dia beri yang terbaik. Jadi kalau kita ingin mengerti lebih dalam arti cinta sesungguhnya, belajarnya itu dari Tuhan Yesus. Belajarnya itu dari Yohanes 3:16. Ada banyak orang memberi dan dia bilang aku mencintai. Tetapi pertanyaannya, yuk kita cek lebih dalam lagi. Memberi itu bagus, tetapi sesuatu yang lebih dalam lagi adalah apakah yang kau beri yang terbaik. Karena orang ketika dia mencintai, yang dia beri yang terbaik. Sorga ngajarin kepada kita yang dia beri apa? Anaknya satu-satunya, yang paling berharga, itu yang dia kasih sebagai bukti cintanya. Saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan, dan saudara silakan jawab masing-masing. Apakah kau mencintai Tuhan? Kalau iya, pasti ada yang kau beri. Pertanyaannya adalah, apakah yang kau beri itu sudah yang terbaik? Kalau kau mencintai keluargamu, kau mencintai anak-anakmu, pasti kau memberi kepada anak-anakmu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang kau beri kepada anak-anakmu itu adalah yang terbaik? Di dalam kehidupan manusia, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah waktu terbaikmu yang sudah kau beri kepada Tuhan, waktu terbaikmu yang kau beri kepada anak-anakmu, waktu terbaikmu yang kau beri kepada pasanganmu? Kalau orang mencintai, dia pasti memberi. Dan kalau dia memberi, pasti memberi yang terbaik. Dan saya berdoa, Februari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus mencintai Tuhan. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Februari ini mengingatkan kita bagaimana kita mencintai pasangan kita, memberi yang terbaik kepada mereka. Mengingatkan kita
untuk mencintai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita dengan memberi yang terbaik kepada mereka. Mengingatkan kita, mencintai pelayanan kita dengan memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan. Dan sekali lagi, Februari ini mengingatkan kita apakah kita mencintai bangsa kita. Nah, kalau kau mencintai bangsa ini, beri yang terbaik. Minimal 14 Februari nanti, kau buat keputusanmu dan kau pergi ke TPS menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.